Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang mereview 7 jurnal tentang transformasi Fourier dalam rangkaian listrik dan mekanik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Abdul Nurdiansyah. Saya Iksan Aditya Mukti. Saya Rangga Sandika. Dan langsung saja hasil diskusi kami akan dijelaskan oleh teman saya Rangga Sandika. Baik, pada jurnal pertama yang berjudul berdasarkan impuls transformasi Fourier waktu pendek, analisis respon frekuensi dalam menerapkan metode deformasi wanita transformator. Metode yang digunakan adalah algoritma short time Fourier transform (STFT) untuk menganalisis respons frekuensi impuls pada golongan transformator. Hasilnya adalah menunjukkan bahwa kurva respon frekuensi yang diperoleh menggunakan STFT memiliki definisi yang lebih tinggi dan noise yang lebih kecil dibandingkan dengan hasil yang diperoleh menggunakan FFT. Saran dari penulis menyarankan penggunaan algoritma STFT untuk analisis respon frekuensi impuls pada gangguan gulungan transformator, terutama dalam aplikasi di mana sinyal transien signifikan. Lanjut yaitu urgensi. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mendeteksi deformasi gulungan transformator secara cepat dan non-destruktif. Kesimpulan, algoritma short time Fourier transform (STFT) lebih efektif dibandingkan dengan fast Fourier transform (FFT) dalam menganalisis respon frekuensi pada gulungan. Jurnal yang kedua yaitu mekanika fraktur linear dan elastis plastis ditinjau kembali dengan menggunakan transformasi Fourier, teori dan aplikasi. Metode yang digunakan adalah metode transformasi Fourier discrete (DFT) untuk menghitung distribusi tegangan atau regangan lokal di sekitar lubang dalam elemen volume representatif RFE dua dimensi yang dibebani secara eksternal. Hasil ini menunjukkan bahwa analisis DFT dapat menganalisis data distribusi tegangan dan regangan yang akurat untuk lubang lingkaran dalam matriks elastis linear. Saran dari penulis menyarankan agar metode DFT digunakan untuk analisis lebih lanjut pada berbagai jenis geometri lubang dan material. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami distribusi tegangan dan regangan di sekitar lubang dalam material untuk mencegah kegagalan struktural. Yang terakhir, kesimpulan dari penelitian ini bahwa transformasi Fourier discrete (DFT) merupakan alat yang efektif untuk menganalisis distribusi tegangan dan regangan lokal di sekitar lubang dalam material elastis dan elastis plastis. Baik, jurnal berikut akan dijelaskan oleh teman saya Aldo Nurdiansyah. Baik, untuk jurnal ketiga yang kami review yaitu tentang analisis aplikasi transformasi Laplace Fourier dalam rangkaian listrik. Di rangkaian listrik bisa dilihat metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu transformasi Laplace dan transformasi Fourier untuk menganalisis dan menyelesaikan persamaan diferensial dalam rangkaian listrik. Hasilnya yaitu bahwa metode transformasi Laplace dan Fourier efektif dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem listrik dan analisisnya. Saran dari penulis yaitu agar peneliti dan mahasiswa lebih memanfaatkan transformasi Laplace dan Fourier dalam analisis sistem non-periodik dalam aplikasi teknik lainnya. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya pemahaman tentang hubungan antara domain waktu dan domain frekuensi dalam analisis sistem teknik. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa transformasi Laplace dan transformasi Fourier merupakan alat penting dalam analisis desain sistem teknik. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa sifat mekanik dinamis yang diperoleh dari analisis transformasi Fourier sangat sesuai dengan hasil yang diperoleh dari metode deformasi sinusoidal. Saran dari penulis untuk kita itu agar metode ini digunakan untuk menghitung sifat mekanik dinamis dari material lain dengan berbagai bentuk deformasi, bukan hanya sinusoidal. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya metode baru
dalam menentukan sifat mekanik dinamis material yang dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang perilaku viskoelastik material yang kita lihat. Dan kesimpulannya bahwa metode yang diusulkan memungkinkan perhitungan akurat dari sifat mekanik dinamis menggunakan reformasi Fourier dan kontras dan gregangan. Jurnal yang kami review yang kelima yaitu tentang analisis rangkaian komunikasi berbasis pada transformasi Fourier multidimensi. Seperti yang sudah kita lihat pada rangkaiannya, jurnal ini menggunakan metode algoritma efisien untuk menganalisis sirkuit komunikasi yang digerakkan oleh sinyal multiton. Hasilnya menunjukkan bahwa algoritma ini dikembangkan memiliki rasio konvergensi yang cukup tinggi dan dapat ditetapkan pada sirkuit komunikasi dengan berbagai karakteristik. Saran dari penulis yaitu agar metode ini diimplementasikan dalam simulator yang ramah pengguna untuk analisis sirkuit yang terintegrasi, karena dapat diterapkan dengan mudah pada sirkuit yang berukuran besar. Urgensi dari penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menganalisis sirkuit komunikasi yang semakin kompleks, terutama pada konteks teknologi microwave dan RF. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari jurnal ini adalah bahwa metode relaksasi domain frekuensi yang dikombinasikan dengan MDFT sangat efektif untuk menganalisis respon keadaan stabil dari sirkuit terintegrasi yang digerakkan oleh sinyal multiton. Selanjutnya review jurnal akan dilanjutkan oleh teman saya Iksan Aditya Mukti. Iksan, silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan review jurnal yang keenam dengan judul Kontrol Pengurangan Getaran Mekanis Motor Sinkron Magnet Permanen dua massa menggunakan filter taktik adaptif dengan analisis transformasi Fourier cepat. Metodenya, jurnal ini mengusulkan penggunaan filter adaptif untuk mengurangi getaran mekanis pada sistem motor sinkron permanen yang terhubung dengan bebas mekanis. Hasilnya yaitu menunjukkan bahwa metode ini berhasil mengurangi getaran mekanis secara signifikan dalam sistem penggerak servo. Sarannya, penulis menyarankan untuk menerapkan metode ini pada sistem penggerak servo lainnya dengan konfigurasi mekanis yang berbeda. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memperbaiki kinerja sistem penggerak servo dalam aplikasi industri yang sering menghadapi masalah getaran mekanis. Kesimpulannya adalah bahwa pengendalian kecepatan menggunakan filter adaptif sangat efektif dalam mengurangi getaran resonansi mekanis dalam sistem penggerak servo. Untuk jurnal yang ketujuh dengan judul High Voltage Circuit Breaker Diagnosis Using a Hybrid Feature Transformation Approach Based on Random Forest and Stakes Autoencoder. Metodenya, penelitian ini mengusulkan metode diagnosis fault pada pemutus sirkuit tegangan tinggi atau HPCP menggunakan pendekatan transformasi fitur hibrida. Hasilnya menunjukkan bahwa metode yang diusulkan dapat meningkatkan akurasi diagnosis dari cacat HPCP secara signifikan. Saran dari penulis agar metode yang dikembangkan dapat diterapkan pada sistem diagnosis lainnya seperti gearbox, turbin angin dan pompa sentrifugal. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengembangkan sistem diagnosis yang mudah dan cerdas untuk HPCP. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengembangkan metode baru untuk diagnosis fault pada HPCP dengan menggunakan pendekatan transformasi fitur hibrida. Baiklah, itulah review jurnal yang telah kami lakukan oleh kelompok 8, yaitu tentang rangkaian transformasi Fourier pada rangkaian listrik dan mekanik. Dan kami akan membuka sesi tanya jawab. Kami berikan 3 pertanyaan untuk 3 orang berbeda. Silakan ajukan tangan jika ingin bertanya. Kepada Ribun, silakan. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok
yaitu apa? Baik, perkenalkan nama saya Domingo, akan bertanya kepada kelompok 8 yaitu apa hubungan transformasi kurir dengan impedansi rangkaian? Baik. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Ya, pada Alvin silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi Putra dengan tim 22331006. Ingin bertanya pada kelompok 8 tentang transformasi Fourier pada rangkaian listrik dan mekanik. Baik. Yang pertanyaannya, bagaimana konsep dasar transformasi Fourier dapat digunakan untuk menganalisa sinyal dalam rangkaian listrik? Jelaskan dengan referensi domain waktu dan frekuensi. Boleh dulu. Pertanyaannya, bagaimana konsep dasar transformasi Fourier dapat digunakan untuk menganalisa sinyal dalam rangkaian listrik dan jelaskan dengan referensi domain waktu dan frekuensi. Itu bercerita lagi. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman, berikan kami waktu 3 menit untuk mendiskusikan jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ringo, yaitu apa hubungan transformasi Fourier dengan impedansi rangkaian? Yaitu transformasi Fourier memungkinkan analisis transfrekuensi individual dari sinyal sehingga impedansi pada setiap frekuensi dapat dihitung. Misalnya dalam rangkaian RLC, respon terhadap berbagai frekuensi seperti resonansi dapat ditentukan menggunakan transformasi Fourier. Apakah saudara Ringo dapat memahami jawabannya? Baik, dari pertanyaan ini jawaban yang tersebut tidak dapat memahami jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Alvin akan dijawab oleh teman saya. Allah di grup capek, capek. Ini slide pertama tuh, slide pertama mas yang bantu rumusnya di bawahnya doang. Coba penjelasan lah, jadi tidak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alvin Bisa Putra. Bagaimana konsep dasar transformasi Fourier dapat digunakan untuk menganalisis sinyal dalam rangkaian listrik? Jelaskan dengan representasi domain waktu dan frekuensi. Transformasi Fourier adalah alat matematika yang memetakan sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Dalam rangkaian listrik, sinyal seperti tegangan dan arus dapat direpresentasikan sebagai kombinasi sinusoidal dengan berbagai frekuensi. Representasi domain waktu menunjukkan bagaimana sinyal berubah seiring waktu, sementara representasi domain frekuensi menunjukkan kontribusi setiap komponen frekuensi dalam sinyal tersebut. Baiklah, maka saudara Alvin bisa menerima paham dari jawaban yang saya berikan. Baik, jawaban dari kelompok dapat saya pahami. Terima kasih. Baik, setelah sesi tanya jawab yang kami lakukan tadi, berakhir pula presentasi kami pada sore hari ini. Cukup sekian, jika ada kata-kata yang salah kami mohon maaf, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.